Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan, nama saya Dr. Rahmat Lubis SHMH, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor. Kebetulan kami mengajar di program studi Hukum Keluarga Islam, yang kebetulan juga kami mengajar di semester 2 terkait dengan mata kuliah Hukum Tata Negara. Demikian. Assalamualaikum. Semua dan hari ini lanjutkan kembali kuliah kita terkait dengan mata kuliah hukum negara. Namun sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan ini, saya minta salah satu dari rekan-rekan semua untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang berani? Nah, silakan. Bagaimana dulu kita mulai belajar kepada hari ini, kita sama-sama awali dengan bacaan ini sudah dari kita di jemaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada masa ini kita sedang berdoa. Kemudian saya harap kepada rekan-rekan semua untuk serius kita belajar terkait dengan mata kuliah kita pada pagi hari ini, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata kuliah kita melanjutkan yang kemarin terkait dengan sub CPNK yang ke-6 yang berkaitan dengan Rechtsstaat, rule of law, demokrasi dan kedaulatan. Nah, sebelum saya masuk ke mata kuliah kita ini, rekan-rekan semuanya, ada fenomena yang terjadi saat ini di negara kita ini, yang mana ini kaitannya dengan Rechtsstaat atau rule of law, yang juga nanti berkaitan dengan equality of the law ataupun asas kesamaan adalah hukum. Akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan fenomena bahwasanya banyak di antara masyarakat kita yang mengeluarkan pendapat yang mengkritisi pemerintah, yang mengkritisi pemerintah, tapi yang mana isi kritiknya itu tidak ada kurang kritiknya. Saya dulu saja mantan ketua BEM, dulu kenapa? Karena kita adalah seorang akademisi, boleh dia mengkritik pemerintah dengan sedalam-dalamnya, tapi sepanjang yang dikritik adalah kebijakannya, dan kemudian jangan dipakai di isi-isi yang negatif terhadap presiden dalam kritik, karena itu ada etika kita di dalam memberikan suara etika terhadap pemerintah. Hal ini juga dinada dengan pasal 24 huruf E dalam mengatakan 45 yang menjelaskan setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapatnya secara besar maupun tapi rekan-rekan semuanya di dalam mata kuliah teknik, khususnya dalam lembaga demokrasi rasa yang baru dengan ilmu ini, bahwasannya kita dibalik penggunaan itu ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan bila kita melakukan perbuatan apapun. Bisa menjadi paham ya? Nah, next. Mengapa negara hukum itu dibutuhkan? Ini kaitankan dengan dari pola tadi saya itu, ya. Kalau kita sampaikan tentang kenapa negara hukum itu dibutuhkan? Karena
negara kita sendiri telah diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, kita sudah sepakat bahwasanya negara kita adalah negara hukum. Siapapun yang melanggar, yang notabene melanggar hukum, maka dia berlaku namanya asas equality before the law. Silakan, Mas, siapa namanya? Kesempatan saya Ahmad Syarudin. Oke. Jadi bertanya mengenai ini karena sudah ditambahkan bagaimana mengenai jalan hukum dan mengenai atau yang tersebut dari mengenai akhir-akhir ini tentunya yang ramai diperbincangkan itu banyak mahasiswa yang mengenai ini yang mana demo tersebut itu kita bingung Pak, dalam artian kita harus mencari yang mana. Nah itu kan ada salah satu problem yang mengkritik itu yang saya pahami di situ, dia tidak hanya mengkritik kebijakan dan dia juga mengkritik menyerang pribadinya presiden tersebut. Makanya dengan kata-kata yang kurang senonoh gitu kan. Nah itu dalam hukum tersebut apakah diatur atau tidak? Maksudnya itu apakah sah saja mengkritik pemerintah tapi menyerang pribadi juga dan menyerang kebijakan juga? Apa ada aturan yang mengenai terkait demo itu sendiri Pak? Baik. Program pemerintah, maka kritikannya adalah sah-sah saja. Tapi kalau sudah menyerang harkat dan martabat serta harga diri seseorang, itu yang bilang. Maka kita akan berbenturan dengan apa? Bisa jadi ujaran kebencian, ataupun bisa jadi fitnah, ya kan? Bisa dengan fitnah dan sebagainya. Atau bisa jadi nanti kalau memang dia lebih sekuler lagi, bisa jadi kalau makar nanti, ya kan? Bisa jadi makar. Karena apa? Karena dia mengkritik itu karena berdasarkan rasa dia, bukan berdasarkan fakta ataupun data yang dia miliki. Kira gitu, salah. Ya. Baik, nanti sambil jalan, sambil absen ya. Absen, tapi jangan absen kawan yang hadir. Harus dulu, ya. Siap. Oke. Lagi mana? Perkenalkan, nama saya Bang Akbar Maulana Pak. Jadi mau bertanya, tadi kita telah membahas tentang hukum tata negara dan konstitusionalisme tentang keadilan sendiri. Dalam hukum harus berdasarkan keadilan. Nah, saya pengen tahu gimana pendapat Bapak tentang kemarin-kemarin isu-isu yang didemonstrasikan oleh mahasiswa kepada negara tentang tanggung jawab negara atas kebijakan-kebijakan yang nggak sesuai ataupun tentang isu-isu yang dimana itu merugikan negara sendiri. Salah satunya apa? Itu pesta babi yang di Merauke. Ya, itu satu isu lingkungan. Yang kedua itu tentang efisiensi APBN yang kemarin dituntut oleh mahasiswa itu sendiri. Bagaimana tanggapan Bapak dan harusnya seperti apa negara mempertanggungjawabkan hal tersebut? Baik. Baik, saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh kita tadi terkait dengan program-program dari pemerintah yang saat ini sudah dikerjakan oleh pemerintah. Masing-masing pemerintah punya program unggulan. Mulai dari zaman Presiden kita Soekarno, Presiden Prabowo punya program unggulan. Program unggulannya adalah untuk pertama mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun sekolah rakyat yang notabene sekolah rakyat kita diperuntukkan untuk siapa? Untuk rakyat-rakyat kita ataupun saudara-saudara kita yang di bawah kemiskinan. Contohnya di Merauke sana yang terjadi pesta babi, di sana terjadi pembukaan lahan, pencetakan sawah, yang mana sawah itu diprioritaskan untuk menutupi beras di daerah Papua sana. Nah, kenapa sini terjadi di sana? Terjadi pesta babi di skenario seperti itu karena daerah Papua adalah daerah sensitif secara politik yang mana kalau dia disentuh maka dunia akan bergejolak. Kenapa pesta babi terjadi di Sumatera Selatan?
yang mana terjadi pencetakan sawah di Sumatera Utara terjadi cetak sawah dan daerah Kalimantan terjadi cetak sawah. Maka kewajiban kita adalah sebagai mahasiswa dan sebagai seorang akademisi harus mampu melihat apakah ini ada nuansa politik yang kira-kira ingin merongrong persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Kira-kira demikian. Kita sudah selesai berdiskusi terkait dengan Reksan, rule of law, kemudian demokrasi dan kedaulatan rakyat, yang mana tadi kita juga sempat diskusi hangat terkait dengan apa-apa yang teraktual di dalam negara kita ini. Maka harapan saya adalah kepada anda semua, maka jadilah mahasiswa yang betul-betul kritis, ya kan? Mahasiswa yang betul-betul kritis, yang mampu mengkritisi semua kebijakan pemerintah. Tapi kritik itu harus berdasarkan data, berdasarkan fakta. Jangan sampai kita mengkritisi pemerintah ataupun siapa pun yang kita kritik tanpa dengan data. Kalau kita mengkritik orang seseorang tanpa dengan data, maka kita akan patut diduga melakukan yang namanya fitnah ataupun ujaran kebencian. Demikian mungkin perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Saya harap kalian sudah tetap semangat dan kita akan ketemu di perkuliahan selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.